Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dwi Saputro, Kiai Marketing. Nah, hari ini saya ada di sebuah usaha barbershop ya di daerah Jalan Setu Raya, namanya Bires Barbershop. Nah, boleh Anda lihat. Nah, seperti itu. Kenapa saya ada di sini? Karena kali ini di video ini saya akan mengupas tuntas tentang cara sukses berbisnis barbershop. Silahkan dikepoin di sini, ya teman-teman sekalian. Yang pertama kita akan bicara mengenai kenapa sih orang seneng atau motivasinya dalam membuka bisnis barbershop. Yang pertama, bisnis barbershop itu adalah karena simple ya teman-teman. Ya, peralatannya simple, kemudian teknologinya simple, perekrutan SDM-nya simple ya. Kemudian yang kedua adalah barbershop itu cenderung lebih laris dibandingkan bisnis yang lain. Karena apa? Karena menurut riset laki-laki itu biasanya potong rambut tiap 2 minggu sekali, bandingkan dengan perempuan yang biasanya jarang potong rambut. Mereka lebih senang smoothing, lebih senang mewarnai rambut, hair spa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah penghasilannya setiap hari teman-teman. Jadi tiap hari ada orang yang punya kebutuhan untuk potong rambut, sehingga kalau pendapatannya setiap hari, cash kita cenderung aman. Kemudian berikutnya adalah selalu dibutuhkan, tidak musiman ya. Namanya potong rambut, pasti ketika manusia masih rambutnya memanjang ya, sampai kapanpun tetap dibutuhkan yang namanya bisnis potong rambut atau barbershop. Kemudian banyak juga yang termotivasi untuk berbisnis sendiri ya. Mereka yang di kantor jenuh ya akan rutinitas, kemudian pengen membuka bisnis sendiri. Salah satunya adalah bisnis barbershop. Oke, motivasi Anda apa teman-teman untuk berbisnis barbershop? Nah, tadi bisa dicek dari list yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, setelah Anda punya motivasi, apa yang harus disiapkan dari bisnis barbershop? Teman-teman sekalian, yang pertama harus disiapkan tentunya adalah faktor lokasi teman-teman. Nah, kita lihat ke sana. Nah, ini lokasinya adalah persis di Jalan Raya Setu yang ramai lalu lalang. Nah, Anda harus menempatkan barbershop Anda di tempat yang ramai. Kalau bisa jalan utama seperti Setu Raya ini. Kemudian Anda harus melihat suasana sekitar dari lokasi tempat Anda membuka barbershop. Karena biasanya orang yang membutuhkan barbershop tentunya adalah menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah biasanya tukang cukur biasa. Jadi pastikan Anda berada di lingkungan perkantoran, kemudian lingkungan perumahan yang menengah ke atas ya, yang kira-kira mereka mempunyai kemampuan untuk membayar potong rambut Anda dengan biaya biasanya kalau barbershop di wilayah Cibubur, Jakarta Timur ini ya antara 30.000 sampai dengan yang paling mahal di atas 100.000 ya. Oke, setelah Anda tahu lokasinya, kita mulai akan berhitung berapa biaya-biayanya. Nah, dan apa peralatannya. Nah, pertama bisa Anda lihat di sini adalah ketika Anda membuka barbershop, Anda harus yang pertama harus membeli yang namanya kursi. Nah, kursi barbershop ini. Nah, kursi barbershop ini harganya ada yang sampai ratusan juta, tapi juga ada yang harga puluhan juta ya. Kemudian Anda harus membuat interior desain seperti ini, ada lampunya, kemudian ada cerminnya, kemudian ada mejanya untuk persiapan ya. Dan kalau barbershop bedanya dengan potong rambut adalah barbershop itu ada pencucian rambutnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada cuci rambutnya. Nah, seperti ini ya, ada cuci rambutnya. Nah, sebelum dipotong biasanya dicuci rambut. Kalau di tempat cukur biasanya tidak ada. Kemudian di sini ada namanya alat pemanas
handuk. Nah, di sini biasanya setelah orang motong rambut, mereka biasanya dibersihkan, dikasih namanya handuk hangat. Nah, ini ada alatnya namanya towel warmer. Nah, teman-teman sekalian, di samping itu ya Anda harus menyiapkan meja-mejanya seperti ini. Ya, meja ya, bahannya boleh apa asal sesuai dengan konsep dari barbershop Anda. Kebetulan barbershop ini konsepnya adalah retro, jadi dia menggunakan bahan kayu dan juga marmer. Nah, kemudian pastikan di barbershop Anda ada tempat untuk menunggu ya, ada sofa seperti ini, sofa yang nyaman. Ini biasanya buat konsumen duduk. Nah, jarak antara sofa dengan kursi barber itu harus lebih dari 2 meter. Fungsinya apa? Fungsinya supaya debu-debu ataupun rambut itu tidak terkena orang yang lagi menunggu untuk dicukur. Kalau di sini kebetulan barbernya sangat mewah, teman-teman bisa dilihat konsepnya old school banget ya, retro. Nah, ruang tunggunya ada meja dan kursi yang cukup menarik. Dan berikutnya yang harus kita siapkan adalah mengenai peralatan-peralatan kecil. Misalkan adalah gunting, kemudian shaving atau alat cukur dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa Anda tengok di deskripsi berikut ini apa yang akan harus Anda siapkan tentang peralatannya. Nah, berikutnya setelah Anda sudah membeli peralatan ya, membeli semuanya, langkah berikutnya tentunya adalah dengan melakukan launching ya, launching produk. Launching dari gerai barbershop Anda. Nah, berarti di sini adalah apa? Butuh marketing. Nah, marketing strateginya untuk barbershop apa? Yang pertama adalah paling enak ketika membuka barbershop itu adalah dengan merekrut stylist atau pencukur yang sudah punya banyak pelanggan. Nah, teman-teman sekalian, pelanggan dari Bires Barber ini adalah saya. Saya sebelumnya adalah pelanggan dari seorang stylist bernama Mas Yudi. Mas Yudi sebelumnya kerja di barbershop yang lain. Ketika Mas Yudi pindah, maka saya pun ikut pindah. Karena apa? Karena potongan rambut saya cocoknya memang sama Mas Yudi. Ketika saya pindah dengan orang lain, saya merasa kurang cocok. Jadi kemanapun Mas Yudi pindah, sepanjang pindahnya tidak jauh, pasti akan saya ikutin. Nah, teman-teman, ketika Anda mempunyai stylist yang sudah punya langganan tetap seperti saya, itu sangat enak. Begitu Anda buka, berarti Anda sudah dapat konsumen. Kemudian yang kedua, caranya marketing barbershop adalah dengan memberikan harga promo khusus. Misalkan setelah buka 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah, misalkan di Bires ini adalah teman-teman ada harga promo untuk potong rambut itu hanya 35.000 sudah semuanya ya. Itu sangat murah dengan kondisi interior dan pelayanan di sini dibandingkan dengan yang lain mungkin di harga antara 65 sampai 70. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk menarik pelanggan baru sehingga mereka mau cukur rambut di Bires ini. Nah, selanjutnya setelah 3 bulan pastilah mereka akan menaikkan harga. Dan konsumen seperti saya yang sudah cocok dengan stylist akan sangat berisiko apabila pindah ke stylist yang lain atau pindah ke barbershop yang lain. Otomatis ketika harganya kembali ke normal, misalkan taruhlah 50.000, saya pun tetap akan potong rambut di sini. Karena apa? Karena risiko kesalahan gaya rambut itu nilainya lebih besar daripada uang selisih 20.000 ya teman-teman. Jadi promo itu sangat penting menurut prakteknya ya. Ini bukan teori saja.
Kemudian cara promo yang kedua adalah tentunya dengan melakukan social media marketing. Social media marketing itu dibagi dua. Yang pertama adalah social media marketing yang sifatnya aset. Aset itu adalah kita bikin sekali, namun efeknya bisa berkali-kali bahkan selamanya. Misalkan apa? Misalkan Anda membuat video YouTube atau channel YouTube dari barbershop Anda. Nah, kemudian yang kedua Anda membuat video testimonial dari klien-klien barbershop Anda. Kemudian Anda membuat tutorial cara memotong rambut untuk meningkatkan kepercayaan orang atas kompetensi Anda di bidang barbershop. Bisa juga dengan membuat review tentang produk-produk yang ada atau peralatan yang Anda miliki, baik itu guntingnya, baik itu shavingnya, baik itu alat-alatnya, baik itu bangkunya, baik itu towel warmernya, dan lain-lain. Anda bisa melakukan review di YouTube. Kemudian yang kedua yang harus Anda miliki adalah tentunya website. Ya, di situ orang akan mengetahui tentang informasi dan segala macam. Ya, yang Anda bisa linkkan itu di YouTube Anda. Jadi materi di YouTube bisa dilinkkan ke website. Kemudian yang ketiga adalah Anda punya akun Facebook fanpage untuk usaha Anda. Gunanya akun Facebook fanpage-nya apa? Yang pertama yaitu tadi menaruh dokumentasi dari produk-produk Anda, konsumen Anda ya. Yang kemudian berikutnya adalah Anda dengan punya Facebook fanpage, Anda bisa beriklan, ya berbayar dengan menggunakan Facebook advertising. Dan yang terakhir, Anda tentunya harus punya Instagram account. Jadi akun Instagram untuk barbershop Anda harus Anda bangun, harus Anda bikin, dan kemudian Anda isi dengan aktivitas sehari-hari dari barbershop Anda. Dari mulai mungkin buka sampai tutup boleh Anda informasikan. Apalagi kalau misalkan ada selebritis yang mampir atau orang-orang yang mampir untuk potong rambut, ya hasil dari potongan rambut Anda pun bisa Anda upload di Instagram itu, yang membuat orang akan semakin yakin tentang barbershop Anda. Nah, sebuah barbershop ya akan layak secara bisnis bagaimana parameternya. Nah, terakhir kita pasti bisnis ngomongin tentang keuangan, teman-teman. Teman-teman sekalian, mengenai berapa break even point-nya atau titik impasnya untuk sebuah bisnis barbershop tentunya tergantung dari nilai investasinya. Ya, tapi sebuah barbershop secara umum ya, apabila Anda mempunyai satu orang stylist ya, sebaiknya minimal sehari bisa memegang 10 kepala ya, 10 kepala. Jadi kalau misalkan di barbershop ini biaya potongnya adalah 35.000 ya, berarti minimal omset per stylist adalah 350.000 ya, itu minimalnya. Paling sedikit harus ada sekitar 8 kepala yang dia pegang setiap hari ya. Kalau barbershop yang rame itu bisa sehari sampai lebih dari 20 kepala per stylist ya. Jadi itu akan menentukan omset Anda. Semakin banyak pelanggan Anda harus semakin banyak tambahin jumlah stylistnya, pemotongnya segala macam. Kemudian supaya Anda juga meraih omset, Anda harus pintar melakukan cross selling. Anda harus pintar menawarkan paket pelayanan selain potong rambut. Misalkan apa? Misalkan pelayanan untuk nambahin vitamin rambut ya. Ya, kemudian pelayanan misalkan pengecatan rambut. Kemudian pelayanan misalkan adalah hair spa atau perawatan rambut. Bahkan di beberapa barbershop itu digabungkan dengan jasa pijat, baik pijat punggung, pijat tradisional, pijat kaki maupun pijat refleksi. Nah, itu bisa Anda ngelakuin cross selling itu. Tentunya semua itu membutuhkan space ruangan ya. Ketika Anda menambah jasa, tentunya Anda juga harus menambah jumlah ruangannya. Ya, teman-teman sekalian, berapa omsetnya yang baik untuk barbershop ya.
Jadi sebuah barbershop itu omsetnya luar biasa teman-teman, ada yang bisa sampai puluhan juta. Dan mekanisme bagi hasilnya biasanya antara pemilik dengan stylist itu adalah yang sehat itu adalah 70% buat pemilik, 30% buat stylist ya, karena pemilik harus membiayai hal-hal yang lain, misalkan adalah ada bagian kasir ya, dia harus gaji. Kemudian ada manajernya, kalau memang itu ada beberapa cabang maka si owner pun juga harus membayar gaji. Kemudian ada biaya promosi dan sosial media tadi yang harus dikeluarkan. Sehingga apa? Sehingga konsumen akan terinformasi tentang barbershop kita. Kira-kira demikian ya informasi kita mengenai bagaimana berbisnis sukses barbershop. Apabila Anda membutuhkan coaching atau consultation bisa menghubungi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing.